Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu
Oke, mari kita naikkan pujian yang kedua kita masih kau tidak. Iya.
Karena situlah terpancar kehidupan. Kehidupan kita akan terpancar melalui hati kita. Itulah sebabnya kita harus menjaga hati kita ini supaya orang-orang percaya. Karena hati kita inilah kunci kekuatan kita. Hati kita dalam kuatnya kita tenang, boleh menikmati segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yang katakan di sini, bahwa serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Kalau kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, kunci serah berarti kita tidak melihat kekurangan kita, tidak melihat kelemahan kita, tetapi kita berserah penuh. Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan dalam kebenaran pasti kita akan menerima hasilnya di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang katakan tetaplah waspada di dalam perjalanan hidup kita. Ingat, tetap waspada dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ini sebagai orang Kristen, kita lupa. Apabila kita sudah syok dengan dunia ini, kita lupa siapa diri kita. Kita lupa siapa kita dalam Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita sudah melihat yang terbaik dalam hidup kita. Tapi kata firman Tuhan, jagalah hatimu. Sebab Tuhan tidak melihat siapa kita, tetapi Tuhan melihat hati kita ini. Tuhan lihat hati saya. Apa yang saya sampaikan hari ini, Tuhan melihat apa yang dalam hati saya ini. Tuhan itu melihat kita. Kita tidak dapat melihat Tuhan, tapi iman percaya kita, perbuatan kita, itulah melambangkan kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebab kata firman Tuhan, jagalah hatimu lebih daripada segala sesuatu. Berarti jagalah hatimu daripada segala sesuatu yang ada dalam dunia. Berarti hati kita harus suci, kudus di hadapan Tuhan. Karena setiap orang yang sudah suci, kudus, mereka layak menghadap pada takhta Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang kita manusia tidak lari pada segala masalah, cobaan. Tetapi kata firman Tuhan, apa lagu tadi? Ampunilah kata Tuhan kan? Berarti setiap pribadi kita layak datang kepada Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran, hidupnya akan diberkati. Dia hidup dengan penuh ketenangan di dalam kehidupan dia sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya kata firman Tuhan, jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebab Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan menilai hati kamu. Saya tidak tahu apa yang dalam hati kamu sekarang ini. Kamu pun tidak tahu apa dalam hati saya kan, tapi Tuhan tahu apa yang sedang bekerja dalam hati kamu sekarang ini. Apakah kamu sudah benar-benar menikmati kemuliaan Tuhan pada pagi ini? Atau ada lagi hal-hal yang mau pikiran kamu di luar sana? Tapi hari ini kita datang, kita khususkan hati kita ini untuk menyembah Tuhan. Kita khususkan hati kita ini untuk datang kepada Tuhan di dalam kehidupan segala orang-orang percaya. Karena kita dalam milik Tuhan, dan Tuhan mau menyelamatkan saya dan saudara pada pagi ini. Karena kita dalam ciptaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab dari situlah kata firman Tuhan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Kamu lihat dalam ayat yang ke-23. Jadi hari ini apapun yang kamu lakukan, pastikan Tuhan ada bersama-sama dalam kehidupan kita. Pastikan apa yang kita lakukan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini. Pada pelayanan Tuhan dalam ayat ke-20, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu dalam lubuk hatimu. Ini nasihat firman Tuhan bagi kita. Nah, kalau anak-anak kita ini dari kecil kita sudah menasihati, nah belajar betul-betul kata mereka, belajar betul-betul kata mereka, supaya kalau kamu sudah dewasa nanti kamu ada masa depan kan. Itu nasihat anak-anak kita. Adakah anak-anak setia tetap memegang nasihat ibu bapak mereka? Sebaliknya ada anak-anak kita mereka mendengar nasihat daripada teman-teman mereka. Mereka mendengar apa kata teman mereka. Mereka tidak ikut akan nasihat ibu bapak mereka. Bahkan mereka tidak berjalan selaras dengan firman Tuhan. Sedangkan guru-guru suami mengajar. Setiap minggu mereka mengajar anak-anak suami mereka. Jadi apabila mereka sudah keluar daripada situ, mereka sudah menjadi dewasa, mereka lupa. Mereka lupa nasihat firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka jauh daripada Tuhan. Dan mereka menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan.
sehingga firman Tuhan tidak menuntun perjalanan hidup mereka. Jadi hari ini satu nasihat bagi diri saya, bagi kita semua, tetaplah mencari hikmat melalui firman Tuhan. Peganglah nasihat firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia katakan bahwa di sini, dia menyatakan di sini ayat ke-20 menyatakan bahwa hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Kata perhati bukan hanya dia lama, tetapi perhatikan dia menyimpan dalam hati dia, dan dia menyimpan apa yang dinasihati oleh bapaknya, dan dia akan pegang sampai akhir hidupnya, supaya mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Sebagai orang-orang percaya, waktu bapak saya masih hidup, dia bilang, buat apa? Dia bilang, tanya dulu buat apa. Kalau alasannya tidak bersahabat, tidak akan dibuka pintu itu sebelum habis kebaktian. Itu bapak saya, karena dia mau agar kita harus beribadah. Dia bilang harus sembahyang. Dia bilang bukan ibadah. Kalau orang bukan sembahyang, dan dia buatan tak pakai sembahyang. Dia orang muda tak pakai boy, tak pada kau baca sembahyang. Pasti yo. Jadi itu adalah nasihat bapak kami. Jadi yang selalu lambat sebab kami pegang apa yang bapak saya nasihatkan kepada kami. Kecuali kami tidak sehat, terpaksa kami tinggal di rumah. Jadi itulah sampai hari ini mengapa kami bersyukurlah sebab Tuhan pakai keluarga kami, bahkan kita semua untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan dan kita mau agar kita hidup di dalam kebenaran. Bapak saya tidak pernah dia berkhotbah, tidak pandai sebenarnya, tapi nasihatnya juga yang tegas. Dan dia tidak, kalau dia berdoa pun dia berdoa cakap dusun saja dia berdoa. Yang saya tahu nama kami bilangnya itu betul apa? Dia bilang itu doanya. Dan dia kalau pagi pasti saya dengar dia berdoa. Dia berdoa semua anak-anaknya. Dia berdoa semua anak-anaknya, dia berdoa pekerjaan dia, kesehatan anak-anaknya. Tapi cakap dusun dia. Panjang itu kalau bapak saya berdoa. Tuhan pakai bapak kami, dan dia pakai kami, cucu-cucunya, bahkan kita semua yang ada pada pagi ini dipakai oleh Tuhan. Karena kita sudah dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah pilih kita menjadi anak-anak Tuhan. Karena kita tidak akan tersesat di jalan, kan? Kalau kita tidak dipilih, kita tidak tahu kebenaran firman Tuhan, pasti kita tersesat di jalan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau hari ini, mungkin masa-masa lalu kita sudah membuat perkara yang tidak menyenangkan Tuhan, tapi syukurlah kita ada di sini hari ini. Kita sudah diubah oleh kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu menjaga kehidupan kita. Tetapi Tuhan juga mau agar kita menjaga hati kita ini, kan? Dia katakan, jagalah hatimu lebih dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sebab hati kita, Tuhan akan menilai kita. Jadi jagalah hati kita ini, kata firman Tuhan. Dan dia katakan di sini juga, dia katakan bahwa dalam ayat yang ke-24, dia katakan, buanglah mulut yang serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang berak daripadamu, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tetapkan matamu tetap ke muka. Maksud firman Tuhan ini, dia katakan jagalah hatimu. Itu yang pertama, kan? Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita harus menjaga hati kita. Dan yang kedua, apa yang kita harus jaga? Kata firman Tuhan di ayat yang ke-24. Coba kamu tengok dalam ayat yang ke-24. Apa? Apa? Hah? Lepas mulut apa lagi? Dia kata, jagalah mulutmu daripada gelak dan kata firman Tuhan, kan? Apa dengar kata telinga bilang? Tidak ada, jagalah. Mengapa kita harus menjaga mulut kita ini? Karena dalam Galatia menyatakan mulut kita ini, lidah kita ini, dia boleh membakar hutan yang besar sekalipun. Jadi boleh perkataan kita ini, kita harus menjaganya. Dulu saya teman masing-masing, tetapi kuncinya apa? Dalam ayat yang ke-24,
Buanglah mulut yang serong daripadamu, dan jauhilah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kata firman Tuhan. Ini mengajar saya. Beberapa hari yang lalu saya sudah baca ini firman Tuhan. Saya jangan lagi buat, tapi peganglah apa yang baik dalam kehidupan kita hari ini. Sebab itulah pengajarannya. Kadang-kadang sesuatu yang tidak kita mau terjadi dalam hidup kita, tapi kita terima dengan senang hati. Karena hati kita ini, itulah yang membuatkan kita lebih kuat di dalam kehidupan segala orang-orang percaya. Hari ini walaupun telepon saya tadi pagi, Mama kata Tiara, aku pegang telepon. Tidak boleh Tiara, pun cari punya apa namanya itu hati kita untuk memberkati anak-anak kita pada pagi ini. Katakan kepada firman Tuhan, jadilah berkat bagi semua orang. Katakan berarti kanan, pegang ini, jadilah berkat bagi semua orang. Kita mau menjadi berkat bagi semua orang, tapi kuncinya hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran, mereka mau menerima nasihat daripada orang lain. Mereka ada kerendahan hati dalam kehidupan mereka. Kalau orang yang tidak menerima nasihat orang lain, mereka apa? Mereka adalah orang yang sombong. Mereka adalah orang yang tinggi hati, tidak mau merendahkan diri mereka hadapan Tuhan. Tapi kata firman Tuhan ini, jagalah kehidupan kita, jagalah mulut kita ini. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu, katakanlah kepada orang lain juga, supaya kita diberkati, orang lain diberkati dengan mulut kita ini. Karena mulut kita ini boleh menghancurkan orang lain, mulut kita ini boleh menyenangkan orang lain dalam kehidupan kita. Tapi kata firman Tuhan di sini, apa yang dikatakan ayat yang ke-20, ayat yang ke-24, buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibirmu, bibir yang dolak-dalik dari padamu. Jadi ini kunci untuk kita menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jauhilah hal yang menipu melalui mulut kita ini, dolak-dalik. Kalau orang Kudus bilang kebahag, tapi kita mau agar kita mengatakan yang sebenarnya di dalam kehidupan kita, supaya orang lain boleh mempercayai kita, orang lain boleh melihat kita, dan orang lain boleh menjadi teladan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena orang sekeliling kita, mereka melihat, mereka tidak boleh membaca hati kita, tetapi Tuhan melihat daripada hati kita, melihat daripada tutur kata kita ini. Apa yang keluar daripada mulut kita, kata firman Tuhan, meluap dari mana? Apa yang keluar dari mulut kita, meluap daripada hati kita. Jadi ingatlah, jagalah hati kita saat ini. Karena orang yang menjaga hati, mereka akan menikmati kemurahan Tuhan. Mereka akan menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Karena itu kata firman Tuhan, buanglah dolak-dalik daripada kehidupan kita. Jangan buat alasan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, perlu ada dolak-dalik kan? Tidak perlu. Kalau itu menurut kemampuan kita, lakukanlah itu. Karena Tuhan tidak memilih kita menurut kekuatan kita secara manusia, tetapi Tuhan memilih kita karena kita mampu melakukan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Oleh itu kata firman Tuhan, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan di sini? Buat yang katakan di sini. Apa yang terakhir sekali dikatakan di situ? Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan, kata firman Tuhan. Jadi ini kunci dalam segala sesuatu dalam kehidupan dalam dunia ini. Kita menjauhkan diri kita dari segala kejahatan di dalam kehidupan kita, supaya kita berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi ingatlah dalam kehidupan kita pada saat ini, bahwa kita harus menjauhi segala kejahatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan yang dikatakan di sini, dan biarlah dikatakan di sini, biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tetaplah matamu tetap ke muka. Berarti kita sebagai orang Kristen, kita harus memandang siapa? Memandang diri kita? Memandang kelemahan kita? Memandang kekurangan kita? Tidak. Tetapi kita memandang kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita ini. Dan kalau kita berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan, pasti kita akan menikmatinya di dalam kehidupan kita.
Tapi kata firman Tuhan, pandanglah ke depan, kata firman Tuhan. Janganlah pandang ke kiri ke kanan. Mengapa? Karena ke kiri kanan ini akan mengungkap iman kita. Tapi kalau kita memandang terus kepada Tuhan, kita melihat kebenaran di hadapan. Kita melihat tujuan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus memandang ke hadapan dan hendaklah matamu ke muka. Karena kalau kita melihat kiri kanan, contohlah kalau kita pergi di pasar raya Lahan, banyak sekali promosinya. Mungkin kita tengok sana, tengok sini. Tapi kalau kita hanya berjalan terus untuk tujuan kita yang kita perlukan, kita tidak akan tergoda dengan promosi-promosi itu kan. So, tapi kita di manusia lain, oh ini bagus pula, yang ini bagus. Kita mampu promosi pada diri kita sendiri. Ini yang bagus. Bagus saja dulu. Tengok tadi dulu. Nah, tapi sekala mata kita ini melihat yang terbaik itu, kita tidak ingat tujuan kita. Kita mau pula yang ini. Sedangkan kita mau beli itu kepentingan bersama. Itu kan. Nah, begitu juga dengan kita hari ini. Kita sebagai orang Kristen, kadang-kadang banyak pengaruh di kiri kanan kita ini mempengaruhi kehidupan kita. Sedangkan tujuan kita mau bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau tumpukan pikiran kita, hati kita ini. Nah, kita mau memancarkan kehidupan di dalam Tuhan sebagai orang-orang percaya. Tetapi kita seringkali melihat ke kiri ke kanan. Karena kiri ke kanan itu senang kita dapat. Tapi kalau di depan itu memerlukan pengorbanan sebagai orang-orang Kristen. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus mengorbankan diri kita untuk ikut Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus ikut Tuhan sepanjang hidup kita di dalam Islam. Kita ada diberikan peluang bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Tuhan tidak menilai kehebatan kita dalam segala sesuatu, tapi Tuhan menilai hati kita, apa kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan tidak menilai kami, oh dia hamba Tuhan, oh dia sudah berkhotbah. Tuhan tidak menilai itu semua. Tuhan tidak melihat semua itu, tetapi Tuhan melihat hati kami. Apa kami benar-benar menjadi seorang hamba kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadi hari ini juga, mau kamu menjadi hamba kepada Tuhan atau menjadi hamba kepada dunia ini? Pilihannya ada di dalam tangan kita semua, di dalam hati kita. Mana kita memilih, dunia atau surga? Jawabannya adalah diri kita sendiri sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita pada saat ini. Oleh kata firman Tuhan, bahwa dikatakan Tuhan menilai hati kita, tapi Tuhan juga memberkati kita kalau kita hidup dalam kebenaran. Lalu dalam hal seterusnya, dikatakan di sini dalam ayat ke-25 hingga yang ke-26 dikatakan, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Ini suatu kunci bagi kita sebagai orang percaya. Harus diserahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Bukan hanya separuh-separuh. Separuh untuk dunia, separuh untuk Tuhan. Tetapi kata firman Tuhan, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kalau kita naik perahu, baru kita mau ada 2 perahu. Jadi semua kita mau naik, macam mana kita mau naik satu perahu itu? Kalau satu kaki dari satu perahu, satu kaki dari satu perahu, baru kita naik, boleh kita berjalan. Pasti kita akan tenggelam di tengah perahu itu, karena dia tidak sama, dia berbeza. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan tidak mau kita berjalan 2 jalan, tapi Tuhan kita berjalan 1 jalan saja. Itu jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita mengerti maksud firman Tuhan ini, bahwa kita yang hidup dalam kebenaran harus serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kalau hanya separuh kepada dunia, separuh kepada Tuhan, mana yang betul ini? Tidak ada kebetulannya, tapi yang pilihan yang tepat, pilihan yang bijak adalah mengikut Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita lihat bersama-sama ayat yang ke-25 hingga yang ke-26. Kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Biarkanlah matamu memandang terus ke depan, dan tetapkan matamu untuk terbuka. Tempuhilah jalan yang rata,
dan tetap segala jalanmu. Ini kuncinya bagi kita hidup dalam kebenaran. Hari ini firman Tuhan mengajar kita. Dia katakan di sini ayat yang ke-25, biarlah matamu memandang terus ke depan. Berarti apapun cabaran, apapun masalah kita, pandanglah Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan supaya dalam perjalanan hidup kita dikaruniakan bimbingan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus akan memimpin langkah-langkah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya kata firman Tuhan. Dia katakan di sini bahwa hendaklah tetap segala jalan, seperti kita tetap hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sumber kekuatan, sumber penolong dalam kehidupan kita. Dan dia katakan Roh Kudus memimpin langkah-langkah kita apabila kita mengikuti jalannya, agar kita tetap hidup dalam kebenaran dan menjaga kita dalam jalan-jalannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi inilah Tuhan mau dalam kehidupan kita hari. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan kita, takkan kita hanya mengenal suami kita saja, tapi kita tidak mengenal Tuhan. Sebab tanpa Tuhan mengutus dia untuk menjadi suami kita, tidak mungkin kita mengenal dia. Tapi oleh karena Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, sehingga dia mempersatukan kita, dan Tuhan memakai kita untuk menjadi hamba-Nya, sehingga hari ini kita boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena siapa? Karena kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita mengikuti, kita tetap hidup dalam jalannya Tuhan di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya pada saat ini kata firman Tuhan ini, sebab Tuhanlah pengharapan kita, kekuatan dan penolong yang setia di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi saat ini hiduplah di dalam kebenaran. Katakan belah kiri kanan kamu, hiduplah di dalam kebenaran. Suatu peringatan bagi kita, hiduplah di dalam kebenaran. Karena kebenaran itu akan menyelamatkan kita. Oleh kebenaran itu akan menguatkan iman kita. Oleh kebenaran itu dia mendidik hidup kita untuk taat sampai akhir hidup kita nanti. Jadi ingatlah pada saat ini di dalam kehidupan kita, ambillah tindakan, ambillah pilihan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab dia katakan lagi yang ke-26, pastikan perjalanan hidup kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Jadi hari ini tetaplah hidup kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Lalu dalam hal yang ketiga, hal yang terakhir, saya takut kamu mengantuk pula. Dalam hal yang terakhir kita lihat di sini dalam ayat yang ke-27, dia katakan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita jangan menyimpang ke kanan atau kiri, tapi hidup dalam kasih anugerah Tuhan yang membolehkan kita menikmati kebaikan Tuhan baik dalam dunia maupun di surga kelak. Ini yang Tuhan, ini maksud firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Jangan menyimpang ke kanan atau kiri. Kalau kamu menyimpang, hidup kita akan sesat dunia. Tapi kalau kita berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak akan tersesat. Sebab ada Tuhan di depan kita, ada Tuhan yang menjaga kita, ada Tuhan yang menolong kita, menguatkan kita menghadapi apapun cabaran di dalam kehidupan kita pada pagi ini. Jadi ingatlah pada pagi ini bahwa Tuhan itu sangat baik bagi saya dan saudara pada pagi ini. Jadi selama kita masih hidup dalam dunia ini, marilah kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita. Dan kata firman Tuhan ini, karena itu jauhlah kakimu daripada segala kejahatan. Karena kaki kita ini dia mudah sejak melangkah. Kalau ada tempat di telinga kita, kaki kita yang melangkah untuk menuju arah yang mengatakan ini baik, ini baik. Kaki kita yang duluan melangkah, kan? Sedangkan kita tidak tahu apa yang terjadi di ujung sana kalau kita menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Tapi apa yang dikatakan dalam Yosua 1 ayat yang ke-7 hingga yang ke-9, satu nasihat firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita lihat bersama-sama akan ayat ini dalam Yosua sebagai ayat firman Tuhan kita. Kita lihat dalam Yosua 1 ayat 7 hingga yang ke-9. Suatu peringatan bagi kita.
pagi ini. Yosua 1 ayat 7 hingga yang ke-9. Ayat 9, bukankah telah perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi kata firman Tuhan ini, kita pegang firman Tuhan ini. Mengapa Yosua berhasil? Karena dia berpegang kepada perintah Tuhan. Dia bertindak hati-hati menurut perintah Tuhan. Dan dia, kata firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu supaya engkau bertindak hati-hati, kata firman Tuhan. Dan kata firman Tuhan ini juga, kalau dia bertindak hati-hati, apa hasilnya? Dia akan beruntung dalam segala tindakannya. Tetapi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, tidak berpegang pada perintah Tuhan, dan kita melupakan segala perintah Tuhan, apapun yang kita merencanakan, apapun yang kita melakukan, pasti tidak akan berhasil. Karena kita bertindak menurut kebijaksanaan kita sendiri. Kita bertindak menurut kemauan kita sendiri. Sehingga itu membuatkan kita jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Tapi kata firman Tuhan ini, dia menasihati kita. Kalau kita harus bertindak berhati-hati, jangan melupakan perintah Tuhan. Dan dia katakan bahwa dia katakan dia mengingatkan kita, hanya kuatkan, teguhkan hatimu. Hati kita adalah pusat segala sesuatu untuk kita menikmati segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi firman Tuhan yang mengajar kita, atau mengingatkan bagi kita supaya tetap pilih hidup dalam kebenaran sampai akhir hidup kita. Janganlah kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi pandanglah Yesus selama kita ada dalam dunia ini. Karena Tuhan itu ada bersama-sama dengan orang yang hidup dalam kebenaran. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, supaya kita tidak akan digoyahkan oleh dunia zaman, tetapi kita tetap berdiri teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Jadi pada pagi ini, mereka serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kata firman Tuhan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi kita harus menentang kepada Tuhan. Selagi ada waktu kita saat ini, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi ingatlah pada pagi ini, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mari kita pastikan kehidupan kita, hati kita, pikiran kita menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan muliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita, supaya kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita lihat dalam ayat yang ke-23 sebagai kunci bicara kita pada kebenaran, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hari ini kita mau mulai saat ini kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya untuk menjaga hati saya, menjaga mulut lidah saya, supaya tidak akan membuat alasan, tidak berulang dalih pada kehidupan kita. Oleh itu kita tetap, mari kita terapkan firman Tuhan ini sebagai pedoman di dalam hidup kita, supaya tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa saat ini kami, mari kita semua bangkit berdiri.